Kesuksesan bisa diraih apabila seseorang tak pantang menyerah dalam berusaha. Pernyataan ini cocok ditunjukkan untuk salah seorang pria bernama John Peter. Ya, John Peter adalah salah seorang yang berhasil melihat peluang bisnis dalam benda-benda rongsokan dan mampu menjadikan dirinya sebagai pebisnis sukses di Indonesia. Kucuran keringat dan rasa malu menjadi pemulung tak dihiraukan John Peter karena keyakinannya untuk meraih sukses. John mengawali bisnis sebagai pengepul sampah plastik sejak di bangku kuliah. Ia tak merasa malu dan risih untuk memungut serta mengumpulkan sampah plastik yang banyak berserakan. Sampah-sampah plastik itulah yang menginspirasinya untuk membuka usaha pada tahun 1987. Saat itu, dia memantapkan diri untuk memulai bisnis daur ulang sampah plastik sambil tetap kuliah. Sejak SMA itu memang sudah melihat ini ada peluang di dalam sampah ini. Jadi ketika SMA sudah seperti itu dan kemudian dia kuliah memang tidak untuk mencari ijazah, dia memang udah naluri, pokoknya saya pengennya usaha, nggak ingin jadi karyawan gitu. John memutuskan mengumpulkan sampah plastik dari pemulung binaannya. Kala itu, dipikirnya timbul membandingkan harga gabah saat itu di kisaran Rp600 per kilogram, sedangkan harga sampah di tingkat pengepul bisa mencapai Rp1.000 per kilogram. John kemudian memutuskan mendalami bisnis tersebut tanpa harus keluar dari kuliah. Menurutnya, pengusaha itu harus visioner, punya penglihatan jauh ke depan, dan siap menghadapi tantangan bisnis. Ia kemudian mulai mendirikan bilik pengepulan sampahnya sendiri dan mempekerjakan beberapa pemulung untuk mendukung usahanya. Namun, pemulung tersebut justru mencurangi John dengan mengambil kembali sampah plastik yang sudah dibayar oleh John. Banyak tahu, jadi dia bikin bilik-bilik untuk para pemulung ini. Pagi mereka dikasih uang kan, mereka keliling cari barang. Ketika sore itu kan barangnya ditimbang, ya Pak, dan timbang dan kan dibayar. Nah malam itu kan mereka tinggal di bedeng-bedeng itu. Nah ternyata besok itu barang itu malam itu dikeluarin, besok itulah yang ditimbang lagi. Jadi kalau seperti itu kan uang berapapun ya pasti habis ya. Sempat waktu itu seperti itu. Kegagalan itu diakui John sebagai pengalaman paling berharga. Sebab sejak kejadian itu ia memutuskan untuk fokus menekuni bisnisnya. John pun memantapkan diri menjadi pengusaha limbah plastik. Bisnis jual beli limbah plastiknya terus berkembang hingga saat ini. Tim Plat Merah yang turun langsung ke pabrik pengolahan sampah plastik milik John di Sapan, Tanggaluar, Kota Bandung, melihat langsung proses pengolahan sampah plastik tersebut. Diawali dengan pemilahan berdasarkan jenis dan warna, kemudian beberapa kali proses pembersihan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu, sampah plastik itu dipotong-potong kecil hingga akhirnya kembali dipisahkan berdasarkan titik lelehan melalui proses pemanasan. Dia menggunakan nama PK Group, sebuah grup berbagai bisnis baik pengolahan sampah atau bisnis lain. Biji plastik hasil olahannya menjadi primadona pengusaha yang banyak bergerak di bidang home industry. Pembeli membeli biji plastik miliknya untuk berbagai hal seperti pembuatan plastik, tali rafia, alat-alat rumah tangga, dan produk lainnya. Kini, usaha pengolahan sampah biji plastik John sudah berkembang pesat. Ya, John Peter adalah milioner yang lahir dari sampah tersebut. Sekarang ia sudah memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia dan tak terhitung jumlah karyawan yang telah ia pekerjakan. Menikmati hidup ya. Makanya dari saya kenapa punya usaha di Makassar, saya kemarin itu ada di Pangkal Pinang Bangka, ada di Pekanbaru, ada di Medan, itu simple saja.